Film diawali kita diperlihatkan sekelompok orang di sebuah tebing yang bernama Bukit Kematian yang terletak di daerah Costa Rica. Seorang dokter sekaligus ilmuwan bernama Dr. Michael Morbius, kita panggil saja Mac, terlihat beliau ini seperti kurang sehat. It's impressive, don't you think? Vampire bats. Di depan gua, beliau diperingatkan kalau kita seharusnya tidak di sini karena tempat ini merupakan tempat terlarang dan sangat berbahaya. Si dokter tetap saja marah kedawang alias keras kepala, yang ternyata gua tersebut merupakan sarang dari kelelawar vampir yang akan si dokter tangkap guna untuk keperluan penelitiannya. Dan ketika beliau melukai tangannya dengan pisau, lalu yang terjadi? Kita dibawa flashback ke 25 tahun sebelum kejadian tadi. Terlihat si Mac yang masih bocil dan faktanya kenapa si Mac besar di awal tadi seperti orang sakit. Ternyata dia mengidap sebuah penyakit darah langka yang belum ditemukan obatnya, yang membuat si Mac lumpuh dan tidak bisa jauh dari ruang rawat karena dia harus mendapatkan transfusi darah setiap 3 jam sekali. Namun di balik penyakit langkanya, terdapat juga kelebihan yang langka, yaitu si Mac memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Singkat cerita, si Mac kedatangan orang baru bernama Lucian, tapi dia dilani oleh si Mac dengan sebutan Milo, nggak pakai susu, yang ternyata dia juga mengidap penyakit yang sama dengan si Mac dan akan menjalankan perawatan yang sama juga. Hingga suatu ketika, alat transfusi yang dikenakan si Milo tiba-tiba saja mengalami error, yang membuat si Milo seketika mulai tak berdaya. Dikarenakan tidak ada perawat yang kunjung datang, si Mac pun akhirnya memperbaiki alat tersebut dan nyawa si Milo pun berhasil diselamatkan oleh si Mac. Lucian! Dari situlah kejeniusan si Mac mulai tercium, karena untuk membuat alat tersebut butuh satu tim ilmuwan profesional dan berpengalaman. Lain dengan si Mac, hanya bermodalkan pulpen saja, dia sudah bisa memperbaiki alat transfusi tersebut, di mana hal itu tidak terpikirkan sedikit pun oleh si dokter yang bernama Nicholas. Dia akan merasa bersalah dan tidak bisa akan memaafkan dirinya jika suatu bakat luar biasa yang tersia-siakan. Maka dari itu, si dokter akan membantu si Mac supaya bisa masuk ke sekolah anak berbakat di New York dan akan meyakinkan mereka supaya mau menutupi biaya pendidikan dan menyediakan perawatan khusus untuk si Mac. Somewhere you could study, learn. Lanjut, singkat waktu, si Mac pun menyetujui permintaan si dokter Nicholas dan membuat sepucuk surat untuk si Milo kalau kepergiannya itu untuk mencari obat supaya bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tahun demi tahun pun telah berlalu hingga tiba saatnya di mana si Mac wisuda dan akhirnya dia sudah bisa menyelesaikan gelar dokternya sebelum menginjak usia 19 tahun. Kejeniusannya yang di luar Nurul itu menjadikan dirinya sebagai otoritas terkemuka di dunia dalam kategori penyakit yang ditularkan melalui darah dengan pengembangannya terhadap darah artifisial dan telah menyelamatkan lebih banyak nyawa ketimbang metode pendahulunya yaitu penisilin. "25 tahun pun telah berlalu dan kini menyambung ke scene yang di awal tadi, di mana si Mac yang berhasil menangkap ratusan ekor kelelawar untuk melakukan serangkaian eksperimen demi menyembuhkan penyakitnya, dan temannya si Milo juga orang-orang lainnya yang kurang beruntung dengan mengidap penyakit yang sama. Beliau dibantu oleh seorang dokter lainnya bernama Martin. Like for blind What is your password for everything? You should change that. blood. So in order to drink it, these... Namun sayang seribu sayang, eksperimennya harus kandas. Hal itu ditandai dengan matinya si berit bodas yang menjadi kelinci percobaan. Belum selesai dengan masalah eksperimennya, si Mac harus menangani dulu pasien khususnya yang sedang kritis. Dikarenakan si Mac ini sangat ahli, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Dan keajaiban lain pun kini tercipta dengan hidup sehat walafiatnya si berit bodas. Pencapaian tersebut pun langsung si Mac beritahukan kepada si Milo. Dan seperti inilah rupa si Milo saat sudah dewasa. Mereka pun membahas soal ini di taman.
Keberhasilan si Mac ternyata itu baru tahap awal. Proses eksperimen masih panjang dan akan terus berlanjut. Namun di sisi lain, si Milo sebenarnya dia ragu akan keamanan eksperimennya. Karena ternyata eksperimen tersebut adalah ilegal. Dikarenakan usia mereka terus bertambah, sangat berpotensi tidak bisa menikmati hidup dalam keadaan normal. Namun si Mac meyakinkan si Milo, beliau akan terus melanjutkan proyeknya dan akan dilakukan di atas perairan internasional. Singkat waktu, eksperimen pun dilakukan di atas kapal. Guna untuk meminimalis dari terciumnya pihak berwajib berhasil menstabilkan sel-sel darah pada si berit bodas. Itu artinya tahap pengujian akhir akan dilakukan pada objek manusia. Dan ternyata si Mac itu sendirilah yang akan menjadi objek manusianya. Glad it's you. That's it, bingo. Si Mac pun berasa panas tiris dan ngagibrig setelah disuntik serum. Dan ketika tidak stabil listrik, membuat satu penjaga segera bergegas ke ruangan eksperimen. Sulapnya si Mac tiba-tiba saja sudah menghilang dari tempatnya, seperti ibu-ibu yang akan ditagih hutang oleh bank keliling. Ya, bagaikan siluman tokek, si Mac bisa merayap di dinding. Beliau pun kini malah berevolusi menjadi vampir yang haus darah. Serum tersebut memang berhasil membuat si Mac jag-jaguar ringkas alias sehat bugar, tapi jag-jagnya kemalinaan. Beliau pun tidak bisa mengontrol dirinya dan menghabisi semua penjaga yang telah disewanya. Si Mac yang hasrat haus darahnya sudah terpenuhi, kini dia kembali ke bentuk normal. Dia pun ngahulung tarik, dan semu-semu kaget dan terheran-heran melihat orang-orang sudah tewas. Tapi alhamdulillahnya si Martin bisa selamat dari amukan si Mac. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, si Mac pun mengakses CCTV, dan alangkah kagetnya dia kalau ini semuanya ternyata disebabkan oleh dirinya sendiri. Lantas si Mac pun mengirimkan SOS untuk meminta bantuan. Tujuannya supaya si Martin segera mendapat perawatan. Setelah itu si Mac sendiri kabur dari sana. FBI dan beberapa tim medis yang dipimpin oleh Agent Stroop pun tiba di sana. Mereka sedikit kesulitan untuk olah TKP karena minimnya informasi dan tidak adanya rekaman CCTV karena telah dihapus oleh si Mac. Bahkan berbicara dengan Dr. Martin pun belum bisa karena beliau belum sadarkan diri. Sejauh ini yang mereka temukan adalah setiap korban darahnya terkuras habis. Berita pun langsung tersiar dan itu disaksikan oleh si Milo. Jadi yang ngebiayain eksperimen rahasia dan ilegal ini ternyata si Milo, dak. Bahkan si Dr. Nicholas pun tidak tahu. Manned cargo ship was discovered near the eastern tip of Long Island with Si Mac pun kembali ke lab pertama kali dia melakukan eksperimennya, yang ternyata mode sehatnya itu hanya bisa bertahan selama 6 jam saja. Dia kembali normal setelah minum darah artifisial hasil pengembangannya dulu. Setelah itu dia mengeksplor kekuatan apa saja yang ia dapatkan. Dia juga mengembangkan bentuk ekolokasi semacam radar kelelawar, sehingga dia bisa mendengar sesuatu berada jauh darinya dan merasakan sesuatu tanpa harus melihatnya. Namun darah artifisial rupanya berangsur-angsur daya tahannya semakin memendek. Mungkin karena dosisnya harus menambah banyak. Yang menjadi pertanyaan si Mac, bagaimana jika darah artifisial sudah tidak efektif lagi? Beliau pun mencoba hal yang lain dengan cara mengisolasi diri tanpa ada satu kantung darah pun di sana. No red. Nothing. Soon I'll face a choice. That ship can't ever happen again. Di saat itu pula si Milo yang mencari si Mac ke lab. Dia dikagetkan dengan kondisi si Mac yang sedang sakau efek dari kadaluarsanya darah artifisial dan sangat membutuhkan darah baru supaya bisa kembali normal. Dengan terpincang-pincang, si Milo mengambilkan darah yang ada di ruangan pendingin. Alhasil, si Mac pun kembali normal setelah meminumnya. Dan alangkah terkejutnya si Milo melihat si Mac sangat jag-jaguar ringkas tanpa pincang dan tanpa merasa sakit lagi. Hal itu membuat si Milo menginginkan serum supaya bisa normal seperti si Mac, dan jelas itu ditolak oleh si Mac.
karena dia tidak mau apa yang dirasakan si Mac terjadi juga pada si Milo. Karena hal itu akan sangat membahayakan jika tidak bisa mengontrolnya. Obsesi akan kesembuhan membuat si Milo tidak bisa memahami perkataan si Mac. Dan secara terpaksa, si Mac pun harus mengusir si Milo dengan cara kasar. Michael, don't. I say get out! I say get out! Di sisi lain, agen FBI mendatangi si Martin untuk menanyakan perihal apa yang telah terjadi di kapal itu. Tapi si Martin dia pura-pura belum bisa mengingatnya dan masih butuh waktu untuk itu. Tidak mau pulang dengan tangan kosong, mereka pun menanyakan apakah benar si Martin bekerja di Horizon Lab bersama dengan Dr. Michael Morbius. With Dr. Michael Morbius. Keesokannya di rumah sakit sudah dihebohkan dengan penemuan seorang perawat yang sudah almarhum. Apakah itu perbuatan si Mac yang hilang? Entahlah, cuman Mang Hari Trikajayalah yang tahu. Mac pun merasa bersalah karena faktanya dirinya kembali memakan korban. Si Mac pun bermaksud akan pergi dengan membawa semua darah artifisial. Namun sayangnya dia harus bertemu dengan agen FBI. Mereka berhasil memojokkan si Mac dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkannya. Beliau menuduh kalau si Mac telah melakukan sebuah eksperimen gila demi bisa menyembuhkan penyakitnya. Hal ini pun membuat si Mac akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan akan dibawa ke markas FBI untuk ditindaklanjuti. Ketika saat tangannya mau diborgol, lalu yang terjadi saat akan kabur, entah apa yang telah terjadi karena hal itu membuat si Mac akhirnya tertangkap dan tidak bisa melakukan lagi perlawanan. Enough. Singkat waktu, si Mac yang sudah berada di sel tahanan, dia dikunjungi seorang yang mengaku sebagai pengacaranya, yang ternyata itu adalah si Milo. Si Mac pun menceritakan kalau dirinya dituntut atas kasus pembunuhan. Padahal hati kecilnya, dia tidak merasa telah membunuh si suster. Namun kalau mengingat ke belakang, hal itu bisa saja dilakukan si Mac tanpa sadar. Si Milo yang tidak percaya kalau sahabatnya adalah seorang pembunuh, dia berjanji akan membebaskan si Mac dari sini. You are not capable of killing that woman. Ternyata kedatangan si Milo ke sini adalah dia hanya mau menunjukkan ke si Mac kalau dirinya sudah tidak pincang lagi, dengan tanda meninggalkan tongkatnya di sel. Itu artinya si Milo yang sekarang bukanlah Milo yang dulu lagi. Karena faktanya, dia secara diam-diam menyuntikkan serum kelelawar pada tubuhnya. Hal yang ditakutkan si Mac pun kini terjadi. Si Milo tanpa ragu dia memangsa manusia sebagai pemuas hasrat kehausannya. Hal itu dapat didengar si Mac dari jauh dan bisa melacak keberadaan si Milo. Karena sudah terlanjur, si Mac pun meminta si Milo supaya ikut dengannya untuk mengakhiri ini semua. Namun si Milo yang baru merasakan hidup normal pun berkata, saat ini kita bisa melakukan apapun dan pergi kemanapun, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Si Milo pun mengajak si Mac untuk menikmati kehidupan barunya ini. Dan jelas penolakan pun dilontarkan oleh si Mac. Kejar-kejaran pun terjadi di tempat umum, hingga akhirnya bisa dilerai oleh polisi. Namun, yang terjadi... We've evolved! Live a little. Ya, betapa edannya si Milo hingga menghabisi semua polisi. Namun si Mac di sini mencoba jalan damai dulu, Doc. Dia sengaja tidak melawan, sambil terus menyadarkan si Milo, hingga akhirnya si Mac sadar kalau kejadian saat di atas gedung itu akibat dari si Milo yang sudah berevolusi. Cangcut. Keesokannya si Mac menemui si Martin yang sudah pulih. Beliau memberitahu kalau pemberitaan di koran maupun di media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook itu bukan si Mac yang melakukannya, melainkan si Milo yang juga telah memakai serum. Dan di saat ini beliau masih berkeliaran di sana. Maka dari itu, si Mac butuh bantuan si Martin untuk menghentikan si Milo. Di sebuah kafe, si Mac menceritakan semua yang dirasakan dan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan masalahnya,
darah artifisial yang bisa mengontrol dirinya. Kemampuan daya tahannya semakin berkurang. Yang tadinya 6 jam, kini hanya bisa bertahan 4 jam saja. Si Mac meminta tolong pada si Martin untuk mengambilkan beberapa barangnya di lab. Sementara dirinya, dia punya sebuah rencana. Setelah melihat di sekitar, beliau melihat beberapa petugas lab yang ingin mengutang kopi ke sana. Lantas si Mac pun membuntuti mereka hingga sampai ke lab tempatnya mereka bekerja. Bukan barang-barangnya yang diinginkan si Mac, melainkan secara baik-baik si Mac meminjam lab mereka untuk beberapa hari ke depan. Karyawan lab pun tak terima dan berkata, "Lah, saha dia dak kok ngatur-ngatur kami?" Lalu si Mac pun menjawab, "Aduh dak, punya lab para rawek yang barau panda jika kamar jabla juga belagu. Rasakan ini." Did you know that there are 27 bones? Dengan baik hatinya, si Mac memberi resep untuk menyembuhkan jari-jarinya yang patah dan akan sembuh dalam 6 hingga 8 bulan setelah itu. Si Mac pun mulai mengcustom lab guna untuk keperluan penelitiannya. Gumasepna bawa edan. Singkat waktu, malam pun tiba. Si Milo yang sudah ganteng maksimal lalu pergi ke sebuah bar. Dia menggoda satu wanita tobrut di sana. Alhasil membuat kekasihnya marah dan menyuruh si Milo untuk pergi dari sini. Another time. Rupanya si Milo menunggu di sana sampai mereka keluar dari bar. Tidak tanggung-tanggung, ketiganya si Milo sikat. Sedangkan si Martin yang pergi ke lab untuk mengambil barang pesanan si Mac, ternyata dengan gercepnya si Milo sudah berada di sana. Dengan dalih khawatir dengan si Mac yang sendirian dan menjadi buronan polisi. Lalu si Milo menanyakan keberadaan si Mac karena dia mau membantunya, tapi dikarenakan si Martin sudah tahu situasinya, dia pun berpura-pura tidak tahu dan meminta si Milo meninggalkannya dengan alasan dia mau bekerja. Now, if you don't mind, I have work to do. Many. We'll have to do that dinner another time. Singkat waktu, si Martin sudah di lab rampasan tadi bersama si Mac. Namun hari pertama penelitian si Mac harus dibuat gagal fokus karena melihat darah dari tangan si Martin yang terluka. Akhirnya si Mac pun pergi keluar untuk mencari angin terlebih dahulu. Yang tidak lama dari itu, Martin pun menyusul dengan sudah membungkus lukanya. Tapi hal itu ternyata terpantau oleh si Milo dari kejauhan. Di keesokan harinya, FBI lagi-lagi kembali menemukan korban yang sudah jelas. Mereka pasti mengira itu ulah si Mac. Berita tersebut pun juga ditonton langsung oleh Dr. Nicholas. Akhirnya si agen menemukan CCTV dan mereka pun mengeceknya. Di sini barulah mereka tahu kalau ada 2 orang lain yang seperti si Mac. Dan kini si Nicholas pun tahu kalau si Milo juga ternyata terlibat. Lantas dia pun langsung menemui si Milo. Lalu si Milo pun berkata kalau dirinya telah terlahir kembali. Dan beliau pun menunjukkan perubahannya yang sudah menjadi vampir dan menyakiti si dokter. Dia pun berpesan ke si dokter supaya memberitahu si Mac kalau dirinya akan membantai umat manusia sebanyak dia mau. Di sisi lain, si Mac sendiri ternyata dia membuat sebuah serum antibody. Namun berbeda dari biasanya, karena serum ini bisa menghambat peritin, menghasilkan zat besi berlebihan, mematikan untuk kelelawar, dan sangat fatal untuk manusia. Serum ini akan Mac gunakan untuk menghentikan si Milo. Namun si Mac ternyata membuat serum tersebut 2 biji, yang tidak lain satunya lagi adalah untuk dirinya. Karena kevampirannya semakin hari semakin sulit dikontrol, dan membuat si Mac tidak ada pilihan lain selain harus mengakhiri hidupnya. Dan tidak lama dari itu, si Nicholas nelpon si Mac dan menceritakan apa yang telah menimpannya saat ini. Nicholas! Dalam sakaratul mautnya, si Nicholas minta si Mac supaya menghentikan si Milo. Yang tidak lama dari itu, si Mac bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang terjadi pada si Martin. Si Mac pun mulai memindai kota untuk mencari keberadaan si Martin. Oh my god. Apakah si Martin akan baik-baik saja karena dia telah digigit lehernya oleh si Milo? Namun sebelum ajal menjemput, mereka sempat-sempatnya beradu pamatuk. Dan di saat itu pula si Martin juga sempat menggigit mulut si Mac hingga berdarah.
tanpa sedikit mengurangi sedikit pun rasa penasaran kalian. Secara terpaksa adegannya tidak ditampilkan karena bakalan dolar kuning. Gigitan leher kedua si Martin pun didapatkan dari si Mac. No one to hold us back. That's the spirit. Yeah. Pertama kali mereka adu mekanik, si Mac tidak melakukan perlawanan. Namun kali ini dia telah kehilangan 2 orang terdekatnya yang disebabkan oleh si Milo. Jelas, hal itu membuat si Mac edan dan sangat murka. Namun kebebasan si Milo dan asupan makanan yang ia dapatkan dari manusia langsung membuat dirinya jauh lebih OP alias overpower dari si Mac. Akhirnya si Mac tidak berdaya dan tidak walakaya melawan si Milo. Lalu, yang terjadi? Ya, semua itu seketika berubah. Tak kalah si Mac berteriak keras yang ternyata itu adalah sebuah panggilan pada kelelawar yang ditangkapnya di awal film tadi. Seketika para kelelawar itu pun mengerumuni si Mac yang membuatnya kembali bangkit. Bahkan para kelelawar itu mampu si Mac kendalikan layaknya semua senjata dan berhasil menyuntikkan antibodi yang sebelumnya telah diracik si Mac. Persahabatan mereka pun harus kandas dengan saling membunuh satu sama lain untuk meraih ambisi. Terkadang kita sering memaksakan diri. Ketika semua itu tidak tercapai, maka kekecewaan yang sangat mendalam pun akan dirasakan. Dan bukan berarti juga kita tidak boleh memiliki ambisi. Siapapun berhak, bahkan wajib memilikinya selama dia tidak terobsesi. Karena obsesi hanya akan membuat Anda berbuat atau mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Film ini pun diakhiri dengan munculnya sebuah portal, diiringi dengan munculnya seorang pria misterius dalam sel kosong yang menyebut dirinya dengan nama Adrian Thomas. Lalu siapakah Adrian Thomas ini, Dak? Karena setelah dikeluarkan dari penjara, dia menemui si Mac yang berada di pedesaan, tepatnya di Kabupaten Garut. Dia mengajak si Mac bergabung dengannya yang akan membentuk sebuah aliansi. Team up. Could do some good. Intriguing. Et ata ama tomat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini, supaya tidak terlewatkan video yang menarik selanjutnya dari Budak Film. Jika sudah, saya doakan kalian semua menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Hatur nuhun. Tur. Permisi.